kamu akhirnya turun dengan komen-komenan yang sangat-sangat tidak wajar gitu. Iya. Atau mau lebih Wah. mudah lagi, untuk kamu yang bisa Mm-mm. main Twitter, kamu bisa lewat dari @aduanbrti atau di Instagram di Indonesia Blacklist gitu. Oh, wah, lengkap banget nih Kamanda. Mm-mm. Lengkap Atau banget enggak ya kamu tadi. bisa bisa kan gini, Instagram kamu dinaungi oleh ada kuasa hukum Mm-mm. gitu. Contoh untuk saya, untuk public figure, di mana saya pun tidak pernah melihat komen tersebut ya, karena mungkin karena Iya, saya juga punya kehidupan yang dimana saya juga sibuk, jadi saya nggak main benar. Instagram. Tapi kan untuk keluarga, untuk sekitar itu kan dimana semuanya ingin menjaga dengan sangat baik-baik, karena nama yang Benar. sudah dibesarkan itu kan juga tidak gampang, dimana saya pasti punya kuasa hukum, saya punya manajer, dan saya punya pengacara. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menjanggal, itu langsung kuasa hukum saya yang turun. Gitu. Wah, keren banget Kamanda. Jadi ada backupan juga ya dari kuasa hukum Kamanda untuk melindungi apa namanya undang-undang IT juga ya Kamanda ya. Ya. Nah, Oke. mau tahu nggak sih sebenarnya semua info yang aku share hari ini itu aku dapatnya dari mana? Dari mana tuh Kamanda? Yang pasti aku dapat dari ruang literasi digital gratis di aplikasi Ruang Guru. Yang pastinya yang aku cara penyampaianku juga sangat seru sekali karena aku ngelihat dari keluarga kocak. Jadi tuh itu seru banget sih keluarga kocak itu. Jadi Seru ya Kak ya? kalian belajar bisa mendapatkan informasi yang seru banget dan kamu tinggal nonton itu pun juga gratis. Wow, mantap banget. Jadi nggak hanya Kamanda juga nih yang bisa nonton Keluarga Kocak di serial Literasi Digital, teman-teman juga bisa nih menyaksikannya di aplikasi Ruang Guru di Ruang Literasi Digital. Nah, mungkin aku sedikit mengingatkan dulu ya Kamanda buat teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini, jangan lupa buat share keseruan kita hari ini dengan cara memposting di Instagram Story kalian gitu ya. Terus juga nantinya bakal ada hadiah yang sangat menarik sekali. Salah satunya yaitu Samsung Galaxy Tab A7 Lite dan smartphone Samsung Galaxy A32. Wah, nggak sabar banget nih kira-kira siapa pemenangnya. Yuk, sebelum kita apa namanya cari tahu pemenangnya, disaksikan, dicatat poin-poin pentingnya. Dan jangan lupa di-share ya di akun sosial media teman-teman. Nah, oke, sekali lagi penting banget nih buat kita up to date terkait cara melindungi diri dari kejahatan digital supaya kita tetap aman ya Kamanda ya. Betul sekali. Iya, Supaya jangan sampai kita jadi korban ya. betul, 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 betul. Ya, Iya, gimana? kira-kira gimana? Kalian tuh pokoknya harus belajar lah untuk teman-teman online kita di Instagram kali ini. Iya, Pokoknya jangan pernah malas untuk mencari informasi-informasi yang pastinya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. iya, Dan aku senang banget nih pemerintah sekarang benar-benar perhatiin warga negara kita biar tetap aman di dunia digital gitu. benar, benar banget. Sekarang kita sebagai warga Indonesia, sebagai kaum milenial ini jangan pernah malas untuk mencari tahu informasi-informasi tersebut. Yang dimana nanti itu sangat berguna untuk kalian ke depannya. Jangan keseringan untuk belajar online ataupun hanya melihat aplikasi joget-joget saja. Tapi harus 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 terus mencari informasi-informasi yang up to date yang berguna sekali untuk masa depan kita. Benar, setuju banget. Jangan jadiin gadget kita buat scrolling-scrolling apa namanya e-commerce gitu ya atau aplikasi-aplikasi sosmed lainnya. Jadi yang paling penting kita harus cari informasi penting ya, Kamanda ya. Gitu. Oke, Ya. Kamanda, mungkin aku ada sedikit pertanyaan nih, Kamanda. Kita punya nggak sih, kita punya hak dan tanggung jawab masing-masing ya kalau kita lihat di digital ini. Nah, salah satunya tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ya di Indonesia ini. Kalau dari Kamanda sendiri nih, menurut kamu gimana sih penerapan nilai Pancasila di dunia digital? Kira-kira memungkinkan nggak ya Kamanda buat menerapkannya? Oh pasti dong. Pancasila itu menurut saya itu udah menjadi kegiatan kita sehari-hari. Itu harus Benar. itu selalu gitu. Contoh ya,
salah satu saling menghormati kehidupan beragama, pokoknya jauh-jauh, Iya, pokoknya sama yang namanya ujaran kebencian. Kalau teman-teman bencian, nemu ujaran benar. kebencian di sosmed, udah langsung tegur atau nggak usah ditegur, udah bye, udah nggak usah Iya, tinggalkan ya. dipantau, nggak usah dilihat, gitu. Ya, soal sila kedua untuk selalu kita amalkan kehidupan digital dengan cara menahan diri untuk nggak mengutarakan opini-opini negatif yang menyakiti pihak lain. Contoh, Iya, misalkan ada sesuatu hal yang menyinggung di mana kalian mau tegur, terus ada menyantumkan nama siapa, lebih baik karena itu pihak lain kita hapus aja namanya, atau nggak kita benar. bisa ganti dengan jangan sebutkan namanya. Mungkin Iya, bisa beliau dengan dia atau siapa dengan engkau, tapi dengan bahasa tutur kata yang sangat sopan, di mana benar. tidak Setuju. boleh harus tahu batasannya. Kalau misalkan mau ngomong gue atau lo, ya itu ya misalkan teman dengan seumuran, bukan orang yang lebih tua gitu. Dengan anak kecil pun juga harus tahu gimana cara tutur kata yang baik dan benar, dan karena itu akan menjadi contohnya nantinya dia ke depannya. Benar. Setuju banget. Kita nggak ada yang tahu, pasti nanti mungkin anak-anak kita gitu ya meniru gitu, jangan sampai yang Ya, negatif-negatif malah ditiru gitu ya. Nah, tadi kan Kak Amanda udah jelasin tuh sila satu dengan sila kedua. Mungkin aku sedikit nambahin juga nih untuk sila ketiga, ini bisa kita kombinasikan nih Kak Amanda, di mana kita bisa mengamalkan dengan menghindari penyebaran-penyebaran isu negatif atau gosip-gosip yang nggak benar alias hoax gitu ya Kak Amanda ya, yang ya, nantinya bisa menggiring opini publik dan berakibat terjadinya perpecahan gitu ya antar ya. satu suku dengan suku lainnya. Untuk sila keempat, di mana nantinya teman-teman harus bisa menghormati sekaligus menghargai opini orang lain yang gunanya kita bisa mendukung kebebasan dalam berpendapat. Salah satunya hak minoritas dan tidak memecah belah antar golongan. Yes, Itu betul. ya Kamanda ya. Nah, kalau misalkan sila kelima itu kalian pasti tahu lah isinya apa. Kak Gita tahu nggak sila kelima? Tahu dong, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali. Nah, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah pengalaman yang perlu teman-teman lakuin ini. Di mana kalian itu harus mencintai sesama manusia, harus menyamaratakan sesama manusia. Karena gini, kita dari tanah akan kembali lagi ke tanah, kayak gitu. Jadi ya, Iya, kita jangan apa ya, membuli, uh, membeda-bedakan karena mungkin ya maaf kata saya kaya dia tidak, saya cantik dia iya, tidak, akhirnya iya. membeda-bedakan hal-hal seperti tersebut. Jadi harus mempunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, setuju banget. Terlebih Indonesia kan terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ikanya ya, Kak Amanda ya. Dimana berarti Ya, kita harus bisa menghargai gitu ya, jangan sampai terjadi eh, pemecahan gitu satu suku dengan suku lainnya. Nah, terlebih kan tadi udah disampaikan juga ya di Indonesia ini terdapat lebih dari terlebih 16.000 pulau terdiri dari 34 provinsi ya, karena semua orang itu memiliki hak sekaligus kewajiban untuk bisa menjaga keamanan sekaligus kenyamanan terlebih di dunia digital ini. Makanya nih teman-teman harus paham juga cara yang tepat dalam mengakses internet seperti apa. Karena kalau enggak pasti nanti bakal terjadi kejahatan digital. Jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku kejahatan digital ya teman-teman ya. ya, betul sekali. Nah, buat teman-teman kita semuanya, untuk adik-adik yang lagi nonton, yang mungkin sudah dikasih gadget sama orang tuanya, atau untuk kaum milenial, untuk remaja, tante-tante, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang sedang nonton ini Iya. juga untuk menghindari perilaku kejahatan di dunia digital. Jangan lupa juga untuk ikutan challenge berhadiah total puluhan juta rupiah bersama berupa Samsung Galaxy Tab A7 Lite dan smartphone Samsung Galaxy A32 yang nungguin kamu. Info lengkap challenge-nya bisa cek di komen yang sudah aku pin di situ. Iya. Kalian pasti lihat sendiri. Gitu. Iya, bener banget. Wah, hari ini ikut challenge-nya sangat menarik sekali karena ada hadiah ya, gadget ya, Kamanda ya.
Berarti bermanfaat sekali nih. Ayo teman-teman sama-sama kita ramaikan challenge hari ini. Dan gak kerasa juga nih Kamanda. Udah mau sejam kita bersama Kamanda. Udah banyak banget nih ilmu-ilmu yang pastinya kita terima dari Kamanda, dari pengalaman Kamanda. Mungkin aku sedikit izin sama Kamanda untuk merangkum sedikit apa yang sudah Kamanda sampaikan ya gitu ya. Intinya di dunia digital ini ada yang namanya penipuan digital. Penipuan digital itu nyata ya teman-teman adanya ya. Siapa aja bisa menjadi korban, siapa aja bisa jadi pelaku juga gitu ya. Bahkan tadi sudah Kamanda sampaikan juga sejak tahun 2006 sampai 2020 kemarin sudah lebih dari 7.000 kasus penipuan di dunia digital atau kejahatan digital. Nah, untuk menghindarinya ada beberapa tips nih dari Kamanda tadi ya. Yang pertama, bikin password yang kuat dengan huruf yang besar kecilnya itu ada angkanya juga gitu ya teman-teman. Yang kedua, pastikan juga passwordnya ini berbeda dari setiap akun sosial media ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih menggunakan satu password untuk semua akun sosial media, yuk mari kita ganti akunnya, passwordnya mohon maaf. Terus yang ketiga, jangan pernah beritahu password kalian ke orang lain. Kita kembali lagi ke asas kepercayaan ya teman-teman ya. Kita tidak tahu sejauh mana kebaikan orang tersebut. Yang keempat, jangan asal klik-klik aja nih. Kalau misalkan menerima SMS atau email ya teman-teman, jangan asal diklik. Takutnya nanti malah berdampak ke identitas teman-teman malah tersebar. Dan yang terakhir, nih buat aku dan Kamanda yang sama-sama suka belanja online nih. Nah, ini harus cerdas nih dalam berbelanja online nih. Selalu utamakan menggunakan e-commerce yang lebih aman ya, Kamanda ya. Betul Oke. sekali. Dan aku Nah, juga jangan lupa. buat teman-teman juga ya untuk nonton serial Keluarga Kocak di Ruang Literasi Digital Ruang Guru. Caranya asik buat kita dan keluarga untuk bisa lebih teredukasi tentang literasi digital. Serial Iya. bisa teman-teman nonton dengan secara gratis di aplikasi Ruang Guru. Nah, pokoknya itu wajib ya. Nah, sebelumnya live juga ditutup, aku juga mau ngingetin nih, apa kalau kesempatan dapetin hadiah total jutaan rupiah berupa Samsung Galaxy Tab A7 Lite dan smartphone Samsung Galaxy A32 masih terbuka sangat lebar sekali. Caranya gampang, cukup share keseruan kamu nonton Ruang Literasi Digital di aplikasi Ruang Guru, atau momen asik kamu ngikutin live ini ke Instagram story kamu. Jangan lupa untuk tag 3 teman kalian dan masukin link di bit.ly/keluarga kocak RG. Ya, pokoknya aku dan Kak Gita dari tim Ruang Guru dan tim Anda Menopo semuanya akan tunggu gitu. Seru banget sih sebenarnya. Nih benar, seru banget. Panjang lagi nggak sih sebenarnya? Harusnya ya Kamanda ya, tapi pasti Kamanda punya kesibukan nih setelah ini ya. Iya. Pokoknya aku doain buat teman-teman yang lagi ada di rumah, mungkin teman-teman yang lagi saat ini juga lagi kena dampak musibah juga di Gunung Semeru ya. Iya, benar di Gunung Semeru, Kak. Ya, aku doain semoga semuanya juga selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu diberikan perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sayangnya sekali, aku dan Kak Gita ini juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menyimak bersama obrolan hari ini. Pokoknya sampai jumpa lagi di live di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kamanda untuk live hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa diikutin challenge-nya ya. Bye-bye. Bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kamanda.